Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Kurnialahi dan pada video kali ini saya akan membahas tentang internet. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas. Nah, hampir setiap hari kita menggunakan internet, baik dari anak-anak, orang dewasa, sampai lansia menggunakan internet. Bahkan internet merupakan sebuah kebutuhan digunakan setiap hari dari semua kalangan. Nah, di kota-kota besar, seringkali kita lihat bahwa internet ini sangat berpengaruh di segala kegiatan, mulai dari perkantoran yang memiliki teknologi canggih untuk mengatur segala kegiatan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan internet dapat memberikan solusi yang tepat dalam berbagai masalah. Bahkan kita bisa lihat di pusat berbelanja seperti mall, taman bermain, hingga restoran memiliki teknologi yang canggih. Misalnya, untuk sekedar bermain bersama keluarga di taman bermain, tidak jarang kita melihat para orang tua sibuk mengambil gambar dan merekam video anaknya di layar handphone dan mengabadikannya ke dalam bentuk sosial media. Nah, sebenarnya apa pengertian dari internet itu sendiri? Nah, langsung saja kita bahas. Nah, pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Nah, jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Nah, untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, istilah TCP atau IP ini merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Nah, menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onowe Purbo pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau web. Selanjutnya, ada pun definisi internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia, pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua, ada Berners-Lee. Nah, menurut Berners-Lee ini, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, ada Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Selanjutnya, sejarah internet. Nah, masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau kepanjangannya Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. Nah, ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Nah, di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan NSF-NIT atau National Science Foundation Network yang menggunakan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama yaitu World Wide Web. Mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Selanjutnya, perkembangan internet. Nah, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi kecepatan, dan penggunaan. Nah, dari segi cakupan meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringan menggunakan satelit. Dengan adanya satelit tersebut, maka mampu untuk menjangkaukan wilayah yang lebih luas.
Selanjutnya dari sisi kecepatan. Nah, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Nah, tentunya dapat menggunakan teknologi jaringan 5G ini membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan yang terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Nah, pengembangan teknologi informasi ini tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Nah, jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan internet di Indonesia. Nah, selain perkembangan internet secara global, di Indonesia juga mengalami yang namanya perkembangan pada sektor internet. Tepatnya pada tahun 1992 hingga 1994, berkat peran dari beberapa pihak yang berkumpul sebagai pengembang internet di Indonesia yang bernama Paguyuban Network. Nama dari orang-orang yang berperan penting ini adalah RMS Ibrahim, Adoy Soemarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Suryo, Robi Suibiyakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo. Nah, berkat mereka semua, akhirnya teknologi internet mulai dikenal secara perlahan-lahan walau memiliki waktu yang cukup terhitung lama. Nah, sekarang ini teknologi internet sudah sangat maju, yang mana kita bisa menggunakan internet dengan sistem wifi dengan mudah. Dimanapun kita berada, kita masih bisa mengakses yang namanya internet itu, yang mana kita hanya membutuhkan kuota dan kita bisa mengakses internet itu sendiri. Inilah membuat penyebaran informasi di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih cepat. Tidak ada lagi yang namanya ketinggalan berita, asalkan mereka mau terus mengakses internet setiap hari. Nah, ini semua tidak akan terjadi tanpa adanya perkembangan dan sejarah dalam internet. Selanjutnya, komponen-komponen internet. Nah, adapun pengusun komponen internet antara lain, yang pertama ada World Wide Web. World Wide Web ialah sistem server yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Hampir semua protokol yang ada di internet dapat diakses melalui web, termasuk seperti email, telnet, FTP, dan ASP.NET News. Yang selanjutnya ada email. Email atau surat elektronik merupakan layanan yang dapat memudahkan atau membantu dalam mengirim pesan atau berkas melalui email, dapat diterima dalam waktu hitungan detik saja. Selanjutnya ada telnet. Telnet merupakan suatu program untuk login ke komputer lain internet sehingga bisa mengakses database online seperti katalog perpustakaan, layanan chatting, dan masih banyak lagi. Untuk telnet ini harus menggunakan komputer lain yang perlu untuk diketahui alamat komputer tersebut. Untuk alamat tersebut berupa kata seperti mail, ANS, ASI, ID, atau berupa angka seperti 8 digit. Nah, selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Merupakan metode yang dapat digunakan untuk mentransferkan file dari suatu komputer ke komputer yang lain di internet. Situs FTP ini berisi buku atau e-book, artikel software, game, gambar, dan semua file yang ada di komputer yang dapat ditransfer melalui FTP. Selanjutnya ada ASP.NET News. Merupakan sistem diskusi yang dimana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik. Nah, perbedaan utama antara ASP.NET News dan mailing list ialah bahwa ASP.NET Message yang disimpan di komputer pusat server dapat mendownload pesan dikirim ke mailbox tiap-tiap anggota. Selanjutnya ada mailing list. Nah, salah satu keuntungan yang bisa diambil dari internet ialah kesempatan saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan email. Internet ini ialah tempat yang sangat luas bagi komunikasi, diskusi dengan topik tertentu yang didistribusikan lewat email. Nah, suatu wadah untuk mengumpulkan email-email dalam komunitas tertentu ialah dengan cara mailing list ini. Selanjutnya, teknologi transmisi. Nah, teknologi transmisi memiliki jaringan broadcast.
Nah, memiliki jaringan seluler komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Nah, jaringan ini bekerja seperti point to point, yaitu terdiri dari beberapa hubungan pasangan individu dari mesin ke mesin. Selanjutnya, bentuk dan ukuran jaringan komputer. Adapun bentuk dan ukuran jaringan komputer antara lain, yang pertama LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mempunyai satu jaringan lokal yang berada dalam suatu lokasi fisik yang sama yang dapat menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan kabel yang terhubung ke perangkat yang digunakan bersama. Pada jaringan ini memungkinkan pemakai dapat menggunakan printer dan alat penyimpanan secara bersamaan, menggunakan program dan saling berkirim pesan atau email ke satu atau lebih pengguna komputer dalam kantor kecil yang sama. Nah, selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, versi LAN yang berukuran lebih besar dan mencakupi seperti kantor-kantor dalam perusahaan yang berdekatan atau sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. Nah, selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, yaitu pada jaringan komputer yang satu ini dapat mencakupi geografis yang sangat luas, seringkali mencakupi sebuah negara atau sebuah benua. Nah, selanjutnya ada peralatan yang dibutuhkan untuk terhubung ke internet. Nah, adapun peralatan yang dibutuhkan untuk mengakses internet yang pertama yaitu komputer dengan persyaratan minimum atau IBM PC atau compatible dengan prosesor 486, RAM-nya 16 MB dan tersedia hard disk serta menggunakan operation system Microsoft Windows 3.1. Yang kedua ada modem. Nah, telepon mengeluarkan sinyal analog dan CPU komputer menghasilkan sinyal digital. Saluran telepon dapat mengeluarkan sinyal yang ada untuk dapat digunakan mengirim dan menerima sinyal perangkat digital yang disebut modem. Nah, modem digunakan untuk mengubah sinyal yang menjadi analog dan sebaliknya. Selanjutnya, modem standar minimum yang dibutuhkan 14,4 kbps. Nah, banyak komputer sekarang dilengkapi dengan modem internal, artinya modem tersebut sudah menjadi bagian dari komputer itu sendiri. Dengan internal modem ini, pengguna komputer tidak perlu lagi menyimpan modem yang lain yang digunakan untuk keperluan internet. Selanjutnya ada saluran telepon. Nah, saluran telepon ini digunakan untuk mengirim data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog. Selanjutnya, provider. Pengguna internet pasti menggunakan salah satu provider yang ada. Provider adalah perusahaan layanan internet yang dapat terhubung ke komputer ke online internet. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini termasuk Idola, Wasternet, Indosat, dan Telkomsel dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat dari internet. Banyak sekali manfaat dari internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya digunakan untuk bermain game dan heavy fun, tetapi mempunyai manfaat yang lebih banyak. Nah, berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengguna internet bagi manusia. Yang pertama, di bidang bisnis. Banyak sekali internet dan keuntungan yang dapat digunakan dalam bidang bisnis, seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika teman-teman telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis teman-teman akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis yang menjadi lebih luas. Yang kedua, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, penggunaan dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencarian yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Selanjutnya di bidang informasi. Nah, seringkali banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Selanjutnya di bidang kesehatan.
Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Nah, teman-teman cukup mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media online. Yang kelima, bidang sosial dan hiburan. Di bidang ini banyak orang menggunakan internet sebagai ajak melepas penat dan jenuh. Contohnya penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, sisi gelap internet. Nah, internet tidak hanya memiliki manfaat saja, tetapi jika mengalami lebih dalam ke dunia internet, kita akan menemukan hal-hal yang mengerikan yang ada di dalamnya. Nah, berikut beberapa sisi gelap internet. Yang pertama, drugs. Dalam deep web terdapat beberapa macam situs yang menawarkan narkoba dalam bentuk apa saja, dalam jumlah berapa saja. Nah, banyak sekali jenis narkoba yang tidak ada namanya dan hanya mempunyai kode-kode atau angka-angka. Yang kedua, pembunuh bayaran. Nah, teman-teman juga bisa menemukan pembunuh bayaran yang rela melakukan apa saja. Ada juga mantan tentara, polisi, dan agen rahasia yang menawarkan jasanya. Nah, jasa mereka tergantung target, tingkat kesulitan, alat yang digunakan, dan cara pembunuhannya. Selanjutnya yang ketiga, kartu identitas palsu. Nah, banyak sekali situs yang menawarkan pembuatan identitas palsu, harganya pun termasuk murah. Nah, pembeli bisa meminta dibuatkan kartu identitas negara mana saja, kota mana saja, dan kelurahan mana saja. Tentunya harga pun tergantung daerah atau negaranya. Semakin ketat suatu negara, maka semakin sulit juga pembuatan kartu identitasnya dan tentu saja semakin mahal. Ya teman-teman, jadi perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Juga internet tidak hanya memiliki positif yang banyak, tetapi memiliki sisi negatif yang tidak kalah mengerikannya. Nah, demikian video tentang perkembangan internet. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye!